Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah Tinjauan Seni Fotografi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bersama saya, Ramadan Nur Fadila, dan rekan saya. Saya Madi Ariandra Bagaskara Marga Putra. Saya Ahmad Fadris Jasiri. Kami akan mempresentasikan dua fotografer dalam negeri serta luar negeri. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang biografi singkat dari masing-masing fotografer. Untuk fotografer dari dalam negeri, kami mengambil tokoh yang bernama Roni Zakaria. Roni Zakaria lahir pada tahun 1984 di Jakarta. Roni adalah seorang fotografer yang berbasis di Indonesia. Roni merintis karirnya sebagai fotografer pada tahun 2007. Ia belajar fotografi di Galeri Jurnalistik Foto Antara atau yang biasanya terkenal adalah GJFA dan Universitas Ateneo de Manila, Filipina. Roni kini berkontribusi secara reguler untuk sejumlah media internasional seperti The New York Times, Le Monde, dan The Wall Street Journal. Karya-karyanya berfokus pada bagaimana sejarah itu terbentuk dan sosiokultural dan dasar-dasar agama serta kehidupan sehari-hari membentuk negara asalnya, Indonesia. Zakaria juga telah berpartisipasi dalam beberapa pameran, yakni Quai Branly di Paris, Photography Forum di Frankfurt, Rencontres di Arles, dan Cobimela Photo Festival. Dia telah menerbitkan buku fotografi yang berjudul Encountries pada tahun 2013 dan fotografi dan buku fotografi keduanya yang berjudul Man, Mountains, and the Sea pada tahun 2019. Untuk Andrei Kertész sendiri, dia lahir pada tanggal 2 Juli 1894 di Budapest, Hungaria. Dia lahir dari keluarga Yahudi kelas menengah Lipot Kertész, seorang penjual buku, dan istrinya yang bernama Hoffman. Ia lahir dengan nama Andor Kertész. Andor yang dikenal dengan nama Bandi oleh teman-temannya merupakan anak tengah dari 3 bersaudara, termasuk Imre dan Jeno. Andor Kertész adalah seorang fotografer yang berasal dari Hungaria yang dikenal dengan kontribusinya yang klasik pada komposisi foto dan esai foto. Pada tahun-tahun awal karirnya, sudut dan gaya kameranya yang tidak lazim membuat ia sulit untuk dikenal oleh masyarakat luas. Dan dia tidak pernah mendapat pengakuan yang lebih luas kepada dunia. Kertész menekuni fotografi secara mandiri sebagai seorang otodidak, dan karya awalnya diterbitkan terutama di bagian majalah, sebuah pasar utama pada tahun-tahun tersebut. Hal ini terus berlanjut hingga Kertész menerima komisi. Pertemuan pertama Kertész dengan fotografi majalah mengilhaminya untuk belajar fotografi. Ia juga dipengaruhi oleh beberapa lukisan, karya Lajos Tiani dan Gyula Gilzer, dan juga puisi. Untuk perjalanan karir dari Roni Zakaria, jadi sebelum mengenal dunia fotografi itu, Roni Zakaria itu menempuh pendidikan formal dan lulus dengan gelar di bidang matematika dan ilmu komputer. Setelah lulus, ia memulai karirnya sebagai fotografer dan memiliki fokus terhadap jenis fotografi seperti dokumenter, jurnalistik, dan lain sebagainya, yang terfokus pada konteks manusia di dalamnya. Kemudian ia belajar foto jurnalistik di Galeri Foto Jurnalistik Antara. Pada tahun 2009, ia mendapatkan gelar beasiswa dari Asian Center for Journalism di Manila, Filipina. Nah, sejak saat itu, dia bekerja untuk publikasi internasional seperti The New York Times, The Wall Street Journal, National Geographic, Le Monde, Mare, The Guardian, Monocle, dan lain-lain. Nah, Roni itu telah menerima beberapa penghargaan untuk karya-karya, termasuk NPPA, Best of Photojournalism, penghargaan Roberto De Carlo, Photolux, dan Mokhtar Lubis Award. Karya-karyanya itu juga telah dipamerkan di galeri dan festival di Paris, Frankfurt, Cina, Bangladesh, dan Singapura. Nah, pada tahun 2013, ia menerbitkan buku pertamanya, Encounters, sebuah koleksi foto-foto pribadi yang sudah ia ambil sejak awal karirnya. Roni telah menjadi duta Leica Store Jakarta
yang menyelenggarakan kelas foto editing dan foto story sejak tahun 2017 hingga saat ini. Untuk perjalanan karir Andre Cartes, pada tahun-tahun awal karirnya, sudut dan gaya kameranya yang tidak lazim pada waktu itu menghalangi karyanya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Cartes menekuni fotografi secara mandiri sebagai seorang otodidak, dan karyanya awalnya diterbitkan terutama di majalah sebuah pasar utama pada tahun-tahun itu. Hal ini tuh terus berlanjut hingga di kemudian hari ketika Cartes berhenti menerima komisi. Dia bertugas sebentar dalam Perang Dunia Pertama dan pindah ke Paris pada tahun 1925, yang saat itu merupakan ibu kota artistik dunia, bertentangan dengan keinginan keluarganya. Di Paris, dia bekerja untuk majalah bergambar pertama di Perancis bernama Fou. Terlibat dengan banyak seniman, imigran muda yang menggerakkan dada. Ia meraih kesuksesan secara kritis dan komersial. Karena penganiayaan Jerman terhadap orang-orang Yahudi dan ancaman Perang Dunia Kedua, Cartes memutuskan untuk beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1936, di mana ia harus membangun kembali reputasinya melalui karya-karya yang besar. Untuk pada tahun 1940-an dan 1950-an, ia berhenti bekerja untuk majalah dan mulai meraih kesuksesan internasional yang lebih besar. Karirnya secara umum dibagi menjadi 4 periode, berdasarkan tempat dia bekerja dan karyanya yang paling dikenal. Nah, periode tersebut tuh disebut periode Hongaria, yang periode Prancis, periode Amerika, dan menjelang akhir-akhirnya periode internasional. Andre Cartes telah dipuji sebagai salah satu fotografer paling penting pada abad ke-20. Bekerja secara intuitif, ia menangkap puisi kehidupan perkotaan modern dengan insiden yang tenang, sering diabaikan dan juxtaposisi yang aneh, kadang-kadang lucu, atau bahkan aneh. Ia berusaha memberi makna pada segala sesuatu tentang dirinya dengan kameranya, membuat foto seperti pantulan di cermin, tidak dimanipulasi dan langsung, tidak seperti dalam kehidupan. Penggabungan spontanitas yang tampaknya tidak berseni ini dengan pemahaman komposisi yang canggih, Cartes menciptakan idiom fotografi murni yang merayakan pengamatan langsung kepada keseharian. Bukan seorang surrealis, bukan pula seorang jurnalis foto yang ketat, namun ia menanamkan gambar-gambar terbaiknya dengan prinsip yang kuat dari keduanya. Terlahir dengan nama Cartes Andor di Budapest, ia menerima kamera pertamanya pada tahun 1912 dan segera mulai membuat potret keluarga dan teman yang intim. Studi tentang pedesaan Hongaria dan pemandangan kehidupan sehari-hari di belakang garis pertempuran Perang Dunia Pertama. Berusaha mencari nafkah melalui fotografi, pada tahun 1925 ia pindah ke Paris, di mana ia membangun karir yang sukses sebagai jurnalis foto. Didukung dengan pencapaian ini dan terinspirasi oleh komunitas artistik yang semarak di ibu kota Perancis, dia menciptakan beberapa foto yang paling menarik dan di-ranking di dunia. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tinjauan karya milik masing-masing fotografer. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang deskripsi karyanya dari foto Roni Zakaria. Foto berikut ini merupakan karya Roni Zakaria yang diambil dari salah satu proyek dokumenternya bernama Pantura. Dalam foto ini terlihat subjek utama seorang perempuan parubaya mengenakan pakaian muslim dan di sebelah kanannya terdapat anak laki-laki sedang mengenakan kopiah pada posisi subjek tersebut dalam keadaan duduk. Mereka melihat makam sambil menengadah tangan yang menandakan sedang mendoakan almarhum yang telah meninggal. Hal ini berdekatan dengan pengalaman empiris kami. Sebuah makam yang berdekatan mempunyai keterikatan keluarga atau orang terdesak. Kemudian pada bagian belakang subjek utama itu terlihat ada beberapa orang dengan pakaian yang memiliki ciri khas yang sama satu dengan lainnya.
Hal ini dapat dikatakan bahwa orang-orang itu juga sedang berziarah kubur seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat khususnya Muslim di Indonesia ketika waktu Ramadan atau saat hari raya tiba. Untuk lokasi tersebut berada pada sebuah pemakaman umum dengan banyak kuburan dan batu nisan yang beragam bentuk. Kondisi tersebut seperti menceritakan bahwa keadaan ini adalah sebagaimana orang yang mengenang dan mengharapkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan takkan pernah terulang kembali. Kemudian karya foto ini dibuat secara digital dengan pewarnaan hitam putih menggunakan teknik street photo, artinya atau pengambilan foto secara langsung untuk menampilkan kondisi emosi realitas yang sebenarnya. Objek-objek yang tampil dalam karya foto ini menjadi subjek matter. Ada beberapa. Yang ini manusia, kemudian ada Fuad, pohon, dan serta makam itu sendiri. Manusia yang menjadi subjek utama adalah seorang wanita dan seorang anak laki-laki yang sedang berdoa di hadapan sebuah makam. Dan pada latar belakang ada manusia lain terekam sebagai latar belakang di pemakaman ini. Karya foto ini mempersuasi orang untuk senantiasa mendoakan keluarga atau kerabatnya yang telah tiada, dan hal ini menjadi simbol juga silaturahmi yang ada walau sudah meninggal dunia. Untuk karya foto berpengaruh milik Andre Kertész, foto ini merupakan karya Andre Kertész yang difoto pada tahun 1934. Karya foto ini berjudul Painting His Shadow. Dalam foto ini terdapat subjek utama manusia yang menaiki tangga kayu dan kegiatan tersebut seperti sedang melukis bayangan dirinya sendiri. Kemudian tangga yang digunakan juga terdapat tali dan ada katrol pada bagian tangga juga. Terlihat juga bayangan dari subjek manusia. Cahaya yang tampak pada foto ini bisa diasumsikan bahwa pengambilan foto pada kondisi cahaya yang cerah, sehingga bayangan dari subjek manusia tersebut tampak dengan jelas. Karya foto ini dibuat dengan hitam putih. Tepat di atas subjek manusia juga terdapat garis lurus yang memisahkan antara dinding lainnya. Subjek tersebut seperti sedang melukis bayangan dirinya pada sebuah dinding. Subjek tersebut dapat dilihat adalah seorang pria dan terlihat sangat fokus pada pekerjaan dan bayangan yang menciptakan ilusi kedalaman dan ruang pada sebuah dinding. Untuk pencahayaan pada foto ini menggunakan pencahayaan yang alami dan terlihat sangat dramatis dari komposisi yang tepat untuk menekan kontras antara bayangan hitam dengan latar dinding yang putih. Hal ini menambah kesan dramatis dan efek visual dari karya foto Kertész. Painting as Shadow merupakan contoh yang bagus untuk dari kemampuan Andre Kertész dalam menangkap momen yang sederhana dan dekat dalam kehidupan sehari-hari. Foto tersebut memberikan sebuah persepsi tentang bayangan yang terbentuk dalam sebuah foto. Bayangan dari subjek manusia memberi sebuah keseimbangan yang saling mengisi dan seolah-olah subjek manusia tersebut bereaksi dengan dirinya sendiri melalui bayangannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.